Halo sahabat semua, setelah sekian lama tidak membuat video, kali ini saya akan membahas tentang fungsi aggregate di MySQL. Apakah kalian sudah tahu apa itu fungsi aggregate? Jika belum, maka kalian harus simak videonya sampai habis agar kalian paham dan tambah pintar pastinya. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, apa sajakah fungsi aggregate itu? Dan digunakan untuk apa fungsi aggregate itu? Fungsi aggregate yang sering kita jumpai jumlahnya ada 5. Di antaranya ada fungsi average yang digunakan untuk menghitung nilai rata-rata di suatu kolom. Selanjutnya, ada fungsi count yang digunakan untuk menghitung banyaknya nilai di suatu kolom. Kemudian, ada fungsi sum yang digunakan untuk menghitung jumlah atau total nilai di suatu kolom. Lalu, ada fungsi min yang digunakan untuk mencari nilai terendah di suatu kolom. Dan yang terakhir, ada fungsi max. Fungsi ini digunakan untuk mencari nilai tertinggi di suatu kolom. Fungsi-fungsi aggregate akan sering kita jumpai dalam mengolah data di dalam database. Lalu, bagaimanakah cara penggunaan fungsi-fungsi aggregate yang telah saya sebutkan tadi? Baik, akan saya berikan contoh untuk penggunaan fungsi-fungsi aggregate. Di sini, saya akan menggunakan database yang sudah ada, yaitu database yang diberi nama db_spuring. Di sini sudah lengkap terdapat tabel barang, customer, dan lainnya hingga ke tabel transaksi. Langsung saja ke contoh yang pertama, yaitu penggunaan fungsi average. Dengan contoh soal, berapakah rata-rata dari seluruh transaksi yang telah dilakukan? Nah, berdasarkan tabel faktur ini, langsung saja kita coba dengan mengetikkan sintaksnya sebagai berikut. Select average dalam kurung bayar underscore faktur from faktur. Jangan lupa tutup dengan semikolon. Kemudian kita jalankan. Maka, tampilan yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Selanjutnya, contoh yang kedua masih sama, yaitu penggunaan dengan contoh soal, berapakah rata-rata pembelian yang dilakukan oleh setiap customer? Karena pada tabel ini tidak terdapat kolom nama customer, maka kita akan gunakan kode jenis customer yang diambil dari tabel customer sebagai gantinya. Langsung saja kita coba ketikkan sintaksnya sebagai berikut. Select kode underscore jenis underscore customer, average dalam kurung bayar underscore faktur from faktur group by kode underscore jenis underscore customer, lalu ditutup dengan semikolon.
Kemudian kita jalankan, maka tampilan yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Oke, lanjut ke contoh yang ketiga, yaitu penggunaan fungsi min. Dengan contoh soal, berapakah harga barang pembelian terkecil yang dibeli oleh setiap customer? Hampir sama seperti contoh sebelumnya, langsung saja kita ketikkan sintaks seperti ini. Select kode underscore jenis underscore customer, min dalam kurung bayar underscore faktur, from faktur, group by, kode underscore jenis underscore customer, lalu ditutup dengan semikolon. Kemudian kita jalankan, maka tampilan yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Silahkan pelajari lebih lanjut dengan menggunakan fungsi lainnya yang dapat kalian temukan contohnya dari banyak sumber di Google. Oh ya, jika kalian perhatikan tadi, pada contoh kasus yang kedua dan ketiga, terdapat sintaks group by. Nah, group by dalam contoh kasus tadi berfungsi untuk mengelompokkan data. Jika field yang diselect lebih dari sama dengan 1, dan terdapat fungsi aggregate di sana, maka semua field yang diselect harus dimasukkan ke bagian group by. Oke, sekian video pembahasan kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Selamat mencoba kawan. Sampai jumpa.